di sini saya sudah share screen ya. Nah, Visual Studio-nya sudah saya jalankan nih. Oke, jadi yang pertama adalah kita buat satu buah project yang baru dulu ya. Jadi di sini ini ada new project. Oke, ini untuk buat satu project yang baru. Ya, tunggu beberapa saat dulu. Oke, kemudian di bagian sini, nah seperti biasa ya, kita menggunakan tipe projectnya adalah Visual Basic ya. Jadi ini Visual Basic, jangan pakai yang ini ya, jangan pakai yang sisap. Walaupun nanti untuk perancangan tampilannya sama, tapi nanti bahasannya berbeda. Oke, nah kita pakai Visual Basic. Kemudian tipe projectnya adalah Windows Form Application. Oke. Nah, untuk lokasi penyimpanan ini tidak diganti lagi, tetap sama. Kemudian nama name projectnya contoh latihan 2. Oke, create atau klik di tombol OK dulu. Ya, tunggu beberapa saat. Ini proses meng-create sebuah project yang baru. Oke, projectnya sudah berhasil kita create ya. Jadi ini masih kosong seperti ini. Nah, kemudian saya akan masukkan beberapa kontrol ya. Di kontrolnya seperti ini. Yang pertama saya akan ambil satu buah text box. Ini text box. Oke. Nah, kemudian nextnya checkbox ya, ini checkbox. Kemudian radio. Oke, radio button ya. Nah, ini tinggal copy aja. Ini 2 saya copy dulu. Ctrl+C, Ctrl+V. Oke ya. Nah, nextnya ambil satu buah label ya, ini label. Oke. Next combo box. Oke. Checkbox, radio button, combo box. List box. Nah, ini list box ya. Ini satu buah list box. Combo udah, dataset tidak perlu dulu. Domain up down. Oke, numeric up down ya. Ini satu lagi, numeric up down. Kemudian lagi ya, yang sering dipakai aja, review tidak perlu browser. Oke, ini dulu lah sementara ya. Nah, jadi kalau mau lihat ini apa, ini tipe kontrol yang kita gunakan ini apa sebenarnya ya kan. Tadi udah kita tarik-tarik. Nah, banyak nggak tahu ini kontrolnya apa ini sebenarnya. Nah, cara gampang untuk mengecek ini kontrol apa, kita bisa menggunakan propertiesnya.
ya. Ini ada bagian properties. Jadi contoh kalau saya klik di sini, ini ada tulisannya system.windows.form textbox. Berarti kontrol yang satu ini adalah textbox. Oke. Nah, kemudian nih checkbox, ya. Ini checkbox. Ini adalah radio button. Ini adalah combo box. Ini adalah list box. Ini adalah numeric up down. Nah, ini lengkapnya, numeric up down. Oke. Nah, kemudian saya akan ambil satu buah button sebagai pemicu, ya. Ini sebagai pemicunya nanti. Oke, ini fontnya kita bisa perbesar, ya. Untuk memperbesar font cukup seleksi seperti ini. Seleksi semuanya sekaligus. Nanti itu ada bagian propertiesnya, ya. Nah, propertiesnya ini cari aja properties namanya font. Ini font. Kita klik di sini, klik di tombol kecil. Oke, untuk fontnya contohnya 12 pt atau 12 poin, ya. Jadi udah agak besar ini seharusnya. Oke, kemudian ini kita atur dulu, ya. Nah, tombolnya akan saya buat beberapa. Oke, nah tombolnya ada beberapa tombol di sini. Oke, ya. Nah, jadi ini checkbox 1, checkbox 2. Oke. Ini tombol yang pertama. Kalau mau copy paste seperti biasa ya, tinggal kamu seleksi Ctrl C, Ctrl V, ya. Nah, ini tombolnya tombolnya saya letakkan aja di sini, ya. Oke, tombolnya akan saya copy beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian nextnya adalah
ketika kita sudah membuat tampilan, ya, tampilannya sudah selesai. Jadi ini kalau satu kontrol ini untuk dua tombol, ya, pasangan. Oke, satu kontrol dua tombol. Ini checkbox untuk tombol ini, radio button ini tombolnya ini dua, label tombolnya ini dua, kemudian ini tombolnya juga ada dua, ini tombolnya dua, dan ini, ya. Oke. Nah, jadi kita sengaja buat supaya satu kontrol itu ada dua tombol. Oke. Nah, kemudian setelah kita merancang tampilan yang seperti ini, langkah berikutnya adalah kita men-set, ya, set bagian propertiesnya. Oke. Nah, jadi masing-masing kontrol, ya, masing-masing kontrol berikanlah name, berikanlah nama, ya, nama yang tentunya sesuai dengan fungsi dari kontrol tersebut. Oke, jadi contoh ini text box, ya. Ini text box, kita berikan aja name-nya. Ini ada bagian name. Text box 1, ini name-nya, ya. Nah, cuma ya kita bisa ganti txt text, ya, txt text contohnya. Oke. Kemudian nih checkbox 1, checkbox 2. Nah, ini kita bisa berikan CHK1, checkbox 1, kan? Checkbox 2 kita berikan CHK2. Oke. Nah, radio button 1, radio button kita singkat aja RTO1. Oke. Untuk radio button 2, RTO2. Nah, label 1, kita buat aja LBL1. Ini combo box, ya, combo box contohnya CBO1. Oke, ini yang list box kita singkat aja LST1. Numeric up down, nah ini kita buat aja singkatannya NUD1. Oke, jadi masing-masing sudah ada name-nya, ya, untuk yang bagian sini. Berikutnya kita berikan name untuk masing-masing tombol di sini, ya. Ini untuk tombolnya sekarang. Nah, sebelum kita berikan name, kita set dulu. Ini ada satu properti namanya text, ya. Ini ada properti namanya text. Nah, contoh kita set get text, get text box, ya. Get text box saja. Kemudian ini kita buat set text box. Oke, get set. Oke. Nah, ini name-nya juga bisa kita berikan. Ini ada bagian name, ya. Jadi ingat, masing-masing kontrol di sini dia punya properti yang berbeda-beda, ya. Bisa saja sama, tapi bisa saja berbeda juga. Nggak harus sama, ya, propertinya. Tergantung kita yang set, kita yang atur semuanya di sini. Oke. Nah, jadi ini get text box. Ini kan ada bagian name, ya. Untuk button yang satu ini name-nya kita mau buat apa? Nah, contohnya btn get text box, ya. Nah, kemudian ini yang set, ini kita buat aja btn set text box. Oke, seperti ini. Nah, ingat name-nya nggak boleh sama, ya. Kalau di sini udah kita buat btn get text box, berarti yang satu ini nggak boleh kita buat get juga, btn get text box. Hasilnya adalah property value is not valid, ya, nggak boleh, nggak diperbolehkan. Oke, jadi name itu adalah sebuah properti yang bersifat unik, nggak boleh ada yang sama. Oke. Nah, kemudian ini untuk button 4, kita set aja contohnya btn get checkbox. Oke. Nah, untuk teks, ini bagian teks, mana teksnya? Nah, ini teks. Teksnya contohnya get checkbox. Oke. Nah, button yang berikutnya, ini teksnya langsung kita ganti set checkbox. Oke.
Nah, untuk bagian name kita ganti juga, name-nya adalah btn set checkbox ya. Jadi masing-masing ada get, ada setnya. Radio button ya, untuk yang radio get radio button. Oke. Nah, set radio button. Oke. Nah, kita berikan teksnya dulu lah, biar nggak bolak-balik text name terus. Kita set dulu bagian teksnya untuk masing-masing button di sini ya. Get label, set label. Oke. Nah, kemudian ini adalah combo box ya. Get combo box, set combo box. Oke. Ini list box, get list box, set list box. Kemudian nih numbering up down, get NUD, singkat aja, set NUD. Oke. Nah, jadi di sini masing-masing sudah kita berikan name-nya, teksnya. Name-nya yang belum ya, name-nya belum kita berikan, jadi name-nya berikutnya btn get radio ya. Ini kita set btn set radio. Oke. Yang label btn get label, btn set label, combo box btn get combo box, btn set combo box. Yang list box btn get list box, btn set list box, btn get NUD, btn set NUD. Oke ya. Jadi di sini masing-masing sudah kita berikan name ya, sudah kita berikan namanya. Ini txt, ini ganti aja txt 1 aja. Oke ya. Jadi di sini masing-masing sudah kita berikan name-nya ya, name-nya sudah ada. Nah, name-nya sebenarnya untuk apa kok harus kita berikan name? Nah, name-nya itu nanti kita gunakan di coding ya, di code-nya nanti. Oke. Nah, jadi langkah untuk membuat satu buah form, jadi langkah pertamanya adalah rancang dulu formnya ya. Rancang dulu formnya sudah selesai dirancang, baru kita set propertinya satu-satu ya. Tinggal klik di kontrol yang ingin kita ubah propertinya. Nanti kalau berakhir jangan ulang. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita memberikan kita memberikan code ya. Kita memberikan coding pada tombol-tombol yang ada di sini. Nah, cara kita memberikan coding simple sekali. Kalau di VB cukup kita klik 2 kali di lokasi atau di kontrol yang ingin kita berikan code-nya. Jadi contoh di sini, saya mau berikan code untuk get text box. Jadi caranya adalah klik 2 kali seperti ini. Nah, begitu kita klik 2 kali ya, ini saya hapus dulu, ini tadi yang kelebihan. Oke, begitu kita klik 2 kali, maka kita akan masuk ke tampilan code-nya. Ini adalah tampilan coding ya, tampilan code. Nah, jadi setiap form itu ada 2 tampilan ya, yaitu tampilan pertama adalah tampilan desainnya. Ini ada tulisan desain ya, tampilan desain atau tampilan perancangan formnya. Oke, nah kalau kita mau ke code-nya berarti yang bagian ini, yang satu ini ya, ini adalah tampilan code-nya. Oke, nah di VB ini wajib ada ya, public class, nama formnya apa, form 1 ya, public class form 1, ini kan nama formnya form 1. Oke, kemudian di dalamnya ini adalah code-nya, code yang bekerja di form 1 ini ya, code yang bekerja di form 1. Oke, jadi
Jadi code-nya kita berikan di sini. Ini kan btn get text box. Get berarti mengambil data dari sebuah text box. Nah, contohnya kita bisa berikan code-nya sebagai berikut. musicbox.show txt1.text ya, txt1.text. Oke, ini untuk yang get text box. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagian handlesnya ini ya. Ini adalah event. Ini kita sebutannya adalah event. Event itu artinya adalah pemicu. Pemicu sebuah code dikerjakan atau dieksekusi. Jadi ketika ini maksudnya adalah ketika btn get text box diklik ya. Ketika button get text box diklik, button get text box yang mana? Yang satu ini. Ketika tombol ini diklik, maka kerjakan codingnya ini ya, simple. Nah, kemudian set text box, klik 2 kali. Contoh, saya berikan txt1.text sama dengan hello visual basic ya, contoh. Nah, jadi perhatikan perbedaannya. Kalau get text box ya, music box ini fungsinya untuk menampilkan kotak pesan ya. Music box ini fungsinya untuk menampilkan kotak pesan, di mana teks yang kita tampilkan adalah diambil dari txt1. Txt1 yang mana? Yang satu ini ya. Kita ambil apanya? Kita ambil teksnya. Oke, txt1 yang mana? Yang satu ini. Kita ambil apanya? Kita ambil teksnya. Berarti penulisannya seperti ini. Intinya di Visual Basic nanti rata-rata seperti ini penulisannya. Jadi yang pertama adalah kita tuliskan dulu nama objeknya, baru dot, nama properti ataupun nama metode ya. Nah, jadi ini dot text ini. Dot text ini apa? Ini propertinya ya. Dot text ini adalah propertinya. Oke, kemudian ini berarti kita mengambil nilai yang ada di sini. Sementara yang kedua, yang set text ini artinya adalah kita set nilai yang di sini menjadi Hello Visual Basic. Oke, nah supaya kamu lebih paham, saya akan jalankan supaya kamu bisa lihat hasilnya langsung. Oke, tunggu beberapa saat, ini masih lagi proses kompilasi. Oke, nah ya. Nah, ini sudah kita compile. Nah, ini yang set. Klik dulu yang set ya. Klik di sini, maka hasilnya adalah nanti muncul tulisan ini. Oke, nah kemudian kalau kita klik di tombol yang satu ini, get text box, maka hasilnya adalah muncul kotak pesan. Kotak pesannya sesuai dengan yang ada di sini, ya. Jadi di sini kalau misalnya kita ganti bla 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 bla, nah kemudian kita klik di tombol nih, get text box, hasilnya adalah ini, ya, sesuai dengan yang di sini. Oke, nah jadi itulah fungsi sederhananya. Set text box berarti set nilainya menjadi Hello Visual Basic. Oke, nah kalau sampai di sini ada yang kurang jelas, silakan bertanya via kolom chat ya, di chat aja langsung. Oke, jadi di sini kita mengambil nilai yang ada di text box ini. Caranya seperti ini. Ya, nah kalau yang kedua ini artinya adalah kita memerintahkan coding kita supaya ketika tombol ini diklik maka set nilai dari text box ini menjadi Hello Visual Basic. Ya, nah intinya kita harus tetap sebutkan nama objeknya atau nama kontrolnya.
ya. Ini yang satu ini nama kontrolnya adalah txt1. Nah, ini txt1 ya. Ini untuk set nama kontrol. Oke. Nah, kemudian nextnya kita akan coba untuk yang get checkbox. Oke. Nah, untuk get checkbox, nah, kita bisa berikan apa contohnya? Contohnya ini get checkbox. Kita mau ambil nilai dari nilai apa ini, checked atau tidak, dalam keadaan di checklist atau tidak. Nah, simpelnya seperti ini. If chk1.check dan nah, kemarin pernah kita bahas kan, sudah pernah kita bahas di algoritma dan pemrograman, yaitu fungsi if, conditional if ya, conditional if. Nah, ini artinya apa kalau kita baca? Jika CHK1 siapa? Yang ini ya, CHK1 adalah ini. Jika CHK1.check artinya adalah jika CHK1 dalam keadaan terchecklist. Nah, maka apa yang kita lakukan di sini? MSG box contohnya. Nah, selain pakai musicbox.show, ini ada satu lagi, kita juga bisa pakai MSG box. Hasilnya sama aja ya. Nah, contoh saya berikan pesan CHK1 terchecklist ya. Contoh else MSG box CHK1 tidak terchecklist, contoh aja ya. Nah, kemudian ini copy aja code-nya. Nah, paste di sini. Ini untuk yang CHK2. Oke. Nah, ini artinya apa? Jika CHK1 dicek, maka tampilkan pesan CHK1 terchecklist. Jika tidak, ini yang muncul CHK1 tidak terchecklist. Kemudian cek lagi, jika CHK2 tercek, maka tampilkan pesan CHK2 terchecklist. Sebaliknya, CHK2 tidak terchecklist. Oke, next untuk set checkbox. Oke, nah contoh set checkbox CHK1.checked sama dengan not CHK1.check. Oke, CHK2.check sama dengan not CHK2.check. Oke, nah jadi ini gini, ini kebalikannya berarti. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi yang ini seharusnya udah paham ya. Jika CHK1 dicek, maka pesan ini yang kita muncul. Jika tidak, ini yang muncul. Gitu aja. Nah, yang ini gini. CHK1.check sama dengan not CHK1.check. Artinya apa ini? Artinya adalah kebalikan. Kita set kebalikannya. Jadi contohnya maksudnya gini. Kalau checkbox 1 dalam keadaan tercek, maka kita hilangkan tanda ceknya. Kalau checkbox 1 dalam keadaan tidak tercek, maka kita
checklist. Kebalikannya not, ya. CHK1.check-nya adalah not dari ini. Oke. Nah, contoh saya akan jalankan. Nah, coba lihat nih. Get checkbox. Klik dulu di sini ya, get checkbox. Nah, CHK1 tidak terchecklist. Oke, betul ya. Oke, kan lagi. CHK2 tidak terchecklist. Dua-dua tidak terchecklist berarti. Oke. Kalau misalkan salah satu secek, ini secek get checkbox. CHK1 terchecklist. CHK2 tidak terchecklist. Dua-dua sececklist. CHK1 terchecklist, CHK2 terchecklist. Oke. Nah, set checkbox ini berarti kebalikannya. Kalau awalnya dicek, ketika kita klik di sini maka tanda ceknya jadi hilang. Jadi seperti ini. Tep. Nah, hilang. Ya. Kalau kita klik lagi di sini, nah muncul lagi. Kita klik lagi, nah artinya dia kebalikannya nanti. Ya. Inilah fungsi yang ini. Yang di sini CHK1.check sama dengan not CHK1.check. Oke. Ya, dulu yang ini. Oke, saya buka ulang aja projectnya. Oke ya. Nah, jadi coding yang ini set checkbox berarti udah. Nextnya adalah get radio button ya, get radio button. Nah, untuk mengambil nilai dari radio button. Oke. Nah, yang get radio ini mirip seperti yang checkbox. Jadi kita bisa tulis seperti ini. If RDO1.check then ya, if RDO1.check maka nah kita bisa berikan seperti yang tadi, MSG box RDO1 terchecklist contohnya, else MSG box RDO1 tidak terchecklist. Jadi sama sih ya. Untuk yang mengambil nilai dari radio button, nah, kita bisa gunakan cara seperti ini. Oke, RDO1.check ini kita ganti RDO2.
Ini RDO2, RDO2. Oke. Nah, kemudian untuk yang set radio button. Nah, ingat perbedaan checkbox dengan radio bedanya adalah kalau checkbox beberapa item bisa kita cek sekaligus. Kalau radio itu hanya bisa kita pilih salah satu item saja, nggak bisa dua-dua kita checklist, ya, nggak bisa dua-dua kita dalam keadaan terpilih. Oke, jadi ini code-nya kita set menjadi seperti ini. If RDO1.check then RDO2.check else. .check-nya kita set jadi true. Nah, else RDO1.check sama dengan true. Oke. Nah, jadi kira-kira gini codingnya. Jika radio button 1 dalam keadaan terchecklist, maka kita checklist yang radio button 2. Jika tidak, kita checklist yang radio button 1. Oke. Nah, kita akan jalankan dulu lebih jelas. Oke, udah jalan. Nih ya, get radio button. Nah, RDO1 tidak terchecklist, betul. RDO2 juga tidak terchecklist, betul. Kita checklist nih, get radio, RDO1 tidak, oke. RDO2 terchecklist. Salah satu ya, radio button itu hanya bisa di checklist salah satu item saja dari sekian item ya. Nah, yang set radio berarti ini dalam keadaan terchecklist. Begitu kita klik ini yang jadinya ini yang terchecklist. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini yang terchecklist. Kita klik di sini berarti ini jadinya ini. Nah, ya gonta-ganti aja ini. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Jadi ini untuk yang radio button. Oke. Nah, yang get label. Ini label ya. Ini ada sebuah label. Ini namanya adalah kontrol, namanya adalah mengambil nilai. Untuk mengambil nilai kita pilih get label. Jadi ini sama seperti yang text box. Yang label ini mirip seperti text box ya. Jadi kita bisa berikan musicbox.show. Ingat, MSG box dengan musicbox.show itu sama ya, sama saja. Kamu mau pakai yang mana juga boleh. Lebih disarankan pakai yang satu ini ya. Ini VB yang modern sekarang mau pakai ini. Intinya kita harus sebutkan nama objeknya baru properti atau metodenya ya. Nah, musicbox.show lbl1.text ya. lbl1.text. Kemudian untuk setnya lbl1.text sama dengan pelajar Visual Basic sangatlah menyenangkan contohnya. Oke. Nah, kita jalankan kembali. Nah, kita lihat nih. Untuk yang label 1 ini, get label. Klik di sini. Nah, nanti tulisannya adalah label 1 sesuai dengan tulisan di sini. Kemudian saya klik lagi set label. Nah, ini belajar Visual Basic sangatlah menyenangkan. Ini terpotong kan? Ya kan? Ini jadinya terpotong, nggak apa-apa dulu, biarkan. Kita klik di sini get label, hasilnya belajar Visual Basic sangatlah menyenangkan. Oke. Nah, kalau untuk yang label terpotong ini gampang aja sih. Kita bisa set bagian propertinya. Kita main di propertinya aja. Auto size-nya mana ini? Nah, ini auto size. Ini kan ada properti auto size. Ini set jadi false. Ya. Auto size-nya set jadi false. Ini perlebar. Ini kasih agak turun. Nah, baru kita jalankan kembali. Nah, set label. Nah, dia udah jadi 2 baris ya. Oke.
Nah, kalau label sama text box bedanya apa? Label ini hanya untuk menampilkan teks, nggak bisa kita ketik di labelnya ini, ya. Label tidak bisa untuk kita ketik. Yang bisa itu hanya di text box. Ini yang bisa, ya. Ini yang bisa untuk mengetik, ya. Oke, jadi bedakan label dengan text box. Nah, kemudian get combo box, ya, ini namanya combo box. Oke, get combo box. Contohnya untuk yang get combo box ini simple aja, musicbox.show cbo1.text. Nah, kita bisa pakai ini cbo1.text. Oke, sama. Nah, untuk yang setnya ini bagaimana untuk item-itemnya? Combo box ini nanti dia seperti drop down, menu drop down, ya. Klik di sini. Oke, nah, tambahkan code-nya cbo1.items.add item 1, ya, cbo1.items.add item 2, cbo1.items.add item 3 contohnya. Jadi nanti itu ada 3 item, ya. Nah, start dulu. Oke, ini masih kosong. Kalau kita get ya kosong, nggak ada nilai kan. Nah, kita set dulu, set combo. Nah, ini nilainya sudah muncul, ya, item 2. Get combo box item 2, ya. Ini item-itemnya tergantung pilihan kita ini. Nah, kita pilih item yang mana. Nah, oke. Kalau misalkan kita klik lagi set combo box, ya, seklik 2 kali, jadinya double ini item-itemnya di sini, ya. Item-itemnya jadi double. Klik terus. Nah, makin banyak lah item di sini, ya. Karena setiap kali diklik maka itemnya akan bertambah sebanyak 3 item. Nah, jadi bagaimana? Sebelum kita add, kita bersihkan dulu items di sini, ya. Cara bersihkannya cbo1.items.clear, bersihkan, ya. cbo1.items.clear untuk membersihkan. Jadi ketika kita start, oke, ini masih kosong ya awal, kita set dulu. Nah, ini 3. Klik berapa kali pun ya nggak masalah, karena sebelum di add dia hapus dulu item-item yang ada di sini, semua dihapus dulu baru di add ulang lagi, ya. Ini untuk yang combo box. Oke, next untuk list box. Yang list box ini sebenarnya sama seperti combo box, ya, sama persis. Cuma bedanya adalah kalau combo box kita harus klik dulu drop downnya baru itemnya muncul. Kalau list box itu nggak ada sistem drop down, dia langsung muncul di sini, ya. Ada berapapun itemnya nanti akan munculnya di sini semuanya. Oke, sengaja seperlebar. Nah, jadi untuk yang set get dulu, get list box, musicbox .show lst 1.text kita coba dulu .text entah bisa nggak, soalnya agak berbeda kalau yang list box ini. Set list box. Nah, yang set list box juga sama ini, sama seperti yang di combo, lst1.items.clear. Nah, baru ini copy aja nih. Cuma ini bukan cbo ya, ini lst. Nah, seperti ini. Oke, jalankan. Kita jalankan dulu. Nah, get list box kosong, set list box ini udah ada isi, get kosong juga. Kita pilih item 2, get. Nah, udah muncul. Get, oke. Get, oke, udah muncul ya. Nah, jadi bedakan list box dengan combo box, ya. Dari segi tampilan berbeda. Kalau list box ini lebih
lebih makan tempat, lebih makan space, tapi lebih user friendly. Kenapa saya bilang lebih user friendly? Karena user tidak perlu klik ini lagi, dia langsung nampak item apa saja. Kalau combo box hemat tempat, cuma untuk user ya agak repot sedikit, perlu klik lagi ya, perlu klik di sini dulu. Oke. Nah, itu untuk yang list box. Oke, next numeric up down ya. Ini numeric up down. Get NUD, get numeric up down. Oke, music box dot show NUD 1 dot, ini nggak ada teksnya ya, dot value nilai. Nah, jadi bedakan. Kalau yang sebelumnya tadi kita bisa pakai dot text, tapi kalau yang numeric up down ini yang kita gunakan adalah dot value-nya. Oke, nah untuk set NUD 1.value sama dengan contohnya 99. Nah, kita set 99. Oke, nah, kita jalankan dulu. Get NUD 0, ya kan? Masih 0. Numeric up down ini untuk menaikkan nilai ya, dia fungsinya dalam bentuk seperti ini untuk menaikkan nilai satu-satu. Nah, get 15. Kita set tadi kan 99 ya, di code-nya kita ada set 99. Set NUD tetap 99 ya. Kalau kita get ya jadinya 99. Ini untuk naikkan nilai ini. Nah, dia batasnya sampai 100. Cuma bisa kita set nih, nilai maksimumnya berapa masih bisa kita atur nilainya ya. Nah, contoh nih 100 nih nggak bisa lagi ya, ini nggak bisa naik lagi. Nah, jadi kalau mau batasi dari angka sekian sampai sekian, kita bisa pakai numeric up down. Nah, untuk batasinya kita bisa set di bagian propertinya ini. Ini bagian numeric up down, diklik dulu, baru nanti di bagian properti ada ini. Increment, sekali naik berapa? Sekali naiknya berapa ini? Nah, contoh sekali naik kita set 2. Oke. Nah, maksimumnya berapa? Angka maksimum, angka paling besarnya berapa? Contoh kita set 20. Nah, jadi sekali naik 2, maksimumnya 20 ya. Jadi contoh, saya contohkan di sini. Nah, 2, 4, 6, 8 sampai dengan 20 nggak bisa lagi. Nah, itulah fungsi dari numeric up down ya. Jadi dia sampai angka sekian udah nggak bisa lagi. Kemudian incrementnya mau berapa ya tinggal kita set sendiri. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.